Selamat malam para pecinta alam, para penikmat alam, para penjelajah alam, dan para pendaki gunung seluruh Nusantara. Di dalam video ini saya pengen cerita, bukan sebatas cerita, tapi ini memang pengalaman pribadi saya dan teman-teman. Pendakian kemarin ke Gunung Lawu via Candi Cetok itu tanpa kita sangka-sangka juga sih. Waktu itu kita bersepuluh berada di pos 4. Di pos 4, di pos Ondorante ya, atau pos Penggi. Di situ kan kita sampai itu pukul 3:30 atau jam 4 sore. Itu kita sampai di pos 4. Karena rencana kita memang sebenarnya untuk mendirikan tenda atau camp itu di pos 5 di Bulak Peperangan, atau kalau bisa kita akan tembus ke Gupakan Menjangan. Tapi berhubung kita juga bawa perempuan ya, kita bawa cewek, kalau mau kita paksakan sampai ke Gupak Menjangan mungkin akan sedikit malam ya, mungkin jam 9 atau jam 8, karena kami semua itu bisa dikategorikan memang kategori pejalan pelan sih sebenarnya. Jadi di sini saya pengen cerita pengalaman kita semua di pos 4. Di pos 4 itu kita kan sampai jam 3:30 ya. Kita nyantai dulu, istirahat sebentar. Terus kita pengen lanjut itu nanti pukul 5 atau 5 lebih dikit lah gitu rencananya. Tapi di situ ya namanya malam ya, gerimis guys, hujan tapi alhamdulillah teman-teman udah selesai sholat, kalau nggak salah sholat asar. Itu hujan, gerimis, terus kita akhirnya di shelter. Di situ kan ada satu shelter dan ada tempat yang cukup luas, mungkin untuk mendirikan tenda sekitar 3 atau 4 tenda ukuran besar muatlah di pos 4 itu. Gitu. Jadi kita sampai duluan kan di situ. Beberapa teman belum pada sampai. Ada sih 1-2 pendaki juga yang udah sampai duluan. Kita sampai di situ, kita di shelter ya. Hujan, posisi hujan. Terus dari bawah itu rame sekali, banyak bener teman-teman yang nyusul. Karena memang posisi hujan juga, dia ngebut, dia lari, mungkin mau cari tempat perlindungan. Sedangkan di posisi pos 4 itu kayaknya baru ada 1 tenda berdiri. Jadi dalam posisi gerimis itu banyak sekali yang memaksakan langsung mendirikan tenda di situ juga. Ada yang mendirikan flashlight atau tenda darurat. Nah, kita bersepuluh itu aman-aman aja di dalam shelter itu guys, di dalam shelter. Tapi saya pribadi nih lihat teman-teman yang gupak kayak gitu, yang rame-rame sampai kehujanan. Saya keluar, saya kasih informasi lah ke teman-teman. Ayo teman-teman, siapa yang belum ada tenda, yang kehujanan, masuk aja ke shelter 4. Mungkin karena mereka lihat di shelter 4 ramai ya, 10 orang, mungkin mereka malu mau masuk guys. Padahal kita nggak seperti itu. Kita berharap semuanya masuk. Akhirnya saya keluar dan saya ajakin mereka semua untuk masuk. Akhirnya di shelter itu penuh orang guys, penuh. Tadi 10 orang, mungkin sekitar 25 orang, penuh serius. Tadinya kita bisa tidur begini. Leluasa bener. Kita nggak bisa tidur, duduk semua itu di dalam shelter itu. Kita duduk semua dan ya ada yang tidur sambil duduk maksudnya. Terus ya ada sekitar 10-15 menit itu ada orang masuk shelter sambil dia bilang, "Bang, masih ada tempat nggak?" katanya. Saya bilang, ada mas, kenapa mas gitu. Itu ada teman saya hipo.
Dia bilang seperti itu. Terus kaget saya guys, kaget karena di situ saya sama teman-teman mungkin tergolong orang penanggung jawab ya di situ, karena memang ada sih satu lagi temen yang lebih dewasa dari saya, yang lain kan bawah lettingan semua. Saya merasa, waduh, aku lagi paling gede nih gini, kayak enak gini, piyo arta atas dewe, aku dewe rung paham tentang apa namanya, penanganan pertama pada pasien atau pada pendaki yang terkena hipotermia. Orang arep tak tulungi kok sakno kan. Terus akhirnya saya diskusi sama teman, gimana? Yuk masukin katanya gitu. Akhirnya kita bilang, ya udah bang, masukin gitu. Lah di tempat itu berhubung banyak orang yang rame, akhirnya dengan sangat rendah hati saya minta maaf pada teman-teman semua. Saya bilang, bang, mbak, mohon maaf ini kalau memang mbaknya mau, masnya mau, tolong bisa geser bentar gitu. Maksudnya biar teman kita yang di luar yang terkena hipo itu bisa masuk gitu loh guys. Akhirnya mereka kasih respon baik. Oh iya bang, iya ya udah, kita keluar dulu katanya. Akhirnya beberapa keluar, udah lumayan luas tuh tempat, suruh masukin aja orangnya. Ternyata orangnya udah nggak bisa jalan, diangkat sama teman-temannya. Tapi alhamdulillahnya masih sadar guys. Jadi di situ kalau menurut saya ya, itu belum sampai ke hipo, baru gejalanya. Memang sih kalau dilihat dari ciri-cirinya tuh bentar lagi bisa benar-benar hipotermia dia. Tapi kali ini menurut saya belum, karena masih sadar juga. Terus badannya juga belum terlalu menggigil banget. Ya menggigil ya guys, tapi nggak separah ekspektasi saya orang terkena hipo itu seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah sekali saya dengan langsung sigap sama teman itu langsung berusaha untuk menanganinya gitu. Karena memang dia yang terkena hipo sebutannya itu, mereka berempat itu mapala mungkin guys, mahasiswa pecinta alam. Tapi dari segi teman-temannya itu kayaknya mungkin ya mohon maaf ya, kurang mengetahui tentang ilmu penanganan terhadap pendaki yang kena gejala seperti itu gitu. Jadi di sini saya sama temen itu ya menawarkan diri untuk biar kita tangani gitu. Akhirnya mereka alhamdulillahnya mau dan senang, bahkan dimasukin ke dalam shelter. Kita langsung kasih dia duduk kan, masih bisa duduk. Kasih dia duduk, terus langsung kita paksa lepas baju ya, semua, celana, jaket, jas hujan, nggak pakai jas hujan kalau nggak salah, cuma celana. Itu posisi dia kehujanan parah. Bahkan kata temennya itu dia sempat pingsan. Ini pendaki dari Banjarnegara guys. Sampai sekarang alhamdulillah akrab sama saya, ketemu di warungnya Mbok yang sempat minta nomor HP juga. Oke, saya kasih. Alhamdulillah masih komunikasi sampai sekarang. Dia bilang, bang terima kasih ya gitu. Ini yang nyelamatin hidup saya. Bukan saya. Ya, yang di atas saya nyelamatin, cuma kita peralatannya doang gitu. Di situ kita lepas semua baju, celana, jaket, semuanya kita lepas. Itu dia alhamdulillah masih sadar itu. Jadi kita ganti langsung pakaian, kita kasih pakaian ganti. Di situ alhamdulillah ada satu pendaki juga yang berbaik hati meminjamkan jaketnya, karena teman-temannya juga jaket basah semua. Punya kita juga nggak basah sih, cuma dipakai masing-masing. Tapi seandainya nggak nemu jaket, pasti kita yang korban, maksudnya kita yang lepas baju, nggak masalah. Di situ kita ganti.
Itu saya sempat kaget juga sih guys, tulangnya itu, tulang jari jemarinya itu udah bener-bener apa istilahnya kaku. Jadi dia tangannya tuh gini gini, saya pegang, saya urut gitu kan, saya giniin sampai bunyi kletak-kletak, dia balik lagi guys, terus saya giniin, balik lagi, terus kayak gitu saya beberapa kali sampai saya takut sendiri di situ. Kalau nggak salah nanti ada videonya, video potongan video sih, bukan bukan video fullnya, karena memang kita nggak kepikiran untuk ngambil dokumentasi juga, karena tujuannya adalah itu satu, kita harus nyelamatin teman kita itu. Jadi di sini kita itu nanganinya sedikit konyol guys, tapi konyolnya bukan konyol yang sembarangan, bukannya, karena kita juga paham aturan, kita juga tahu, sedikit-sedikit kita tahu lah. Kita lepas semuanya. Kenapa kok kita harus lepas baju? Karena di situ di samping basah, satu basah ya, kehujanan. Yang kedua, baju dalam atau kaos itu meskipun nggak basah kuyup, tapi tetap dia itu kena keringat. Nah, keringat itu juga menyebabkan kedinginan guys. Karena keringat dalam perjalanan diserap oleh baju, apalagi baju yang bahan-bahan umum gitu ya, bukan bahan yang khusus bisa nyerap keringat terus kering sendiri, itu bukan. Jadi dia nyimpan di dalam kaos itu. Jadi kalau ada orang yang terkena seperti itu, kaosnya masih dibiarin dipakai, itu justru akan semakin kedinginan, karena memang kaos itu udah dingin gitu, udah kena keringat, dan keringatnya ngendap di situ. Jadi kita lepas semuanya, kita langsung ganti. Itu penanganan pertama ya, kita langsung ganti baju. Kalau seperti itu belum membaik juga, kita usahakan sehangat-hangatnya dia, orang itu harus kena api kalau perlu. Maksudnya pokoknya harus ada kehangatan di situ, meskipun bukan api secara langsung. Jadi kita buatin minuman juga, kita nyalain kompor tanpa panci, itu kita kasih di samping kakinya guys, karena emang dingin bener. Kita kasih di kakinya, kita kasih tangannya. Kita juga ada beberapa pendapat sih dari teman-teman saya itu, kalau kayak gitu jangan dikasih remason katanya, jangan dikasih apa sebutannya ini, mohon maaf kalau saya sebutnya merek, agak susah nyebutnya. Jangan dikasih seperti itu. Sebenarnya itu memang panas sih, awalnya panas, tapi lama-kelamaan dingin juga sih kalau kena angin gitu, apalagi kena air, tambah dingin dia. Katanya jangan dikasih seperti itu. Oke, kita nggak kasih, kita cuma kasih apa itu, obat apa saya nggak paham, pokoknya itulah, kita kasih di tangannya, kita angetin juga, air hangat ya, kita masukin botol, kasihin ke perutnya, kasihin ke kulitnya yang memang benar-benar kedinginan. Anehnya dia itu nggak ngerasa panas sama sekali guys, padahal air panas tuh yang dimasukin ke dalam botol, kita kasih ke perutnya itu dia nggak kepanasan. Alhamdulillah kita tangani, dia sadar, maksudnya memang udah sadar, tapi dia udah baikan, udah bisa berdiri, udah bisa gerakin tulang-tulangnya ini, jari jemari udah bisa digerakin, kaki juga alhamdulillah udah bisa digerakin. Itu di situ kita ngerasa wah, seneng gitu guys. Alhamdulillah kita seneng, maksudnya kita bisa ikut andil untuk membantu, meskipun bukan dikatakan menyelamatkan, bukan ya, membantu, itu kita seneng. Di situ kita kehabisan logistik, banyak benar kopi, kita bawa berapa renteng aja itu habis di situ, karena kita tawar-tawarin semua yang ada di shelter. Tapi kembali lagi teman saya itu bilang, wis ra opo, kayak joki mana kopi nih, kayak ben anget kabeh, awake ben anget kabeh. Sing balas Gusti Allah jare ngono. Seneng lah awake dhewe. Mungkin kalau nanti masih ada potongan videonya, saya sertakan di dalam video kali ini. Ono ta? Oke guys, seperti ini potongan videonya.
Salah satu penanganan hipotermia. Sampai madep rono. Enggak apa-apa, Josi Mas yo. Josi. Naik pakai ini kredit nyekel di sini enggak boleh. Enggak itu sekarang tuh. Di sebelah warung. Sekarang apa juga? Mas Aing. Awas Mas Aing. Mas Aing, Mas Aing. Ambil ini yang paling dead. Candi. Ya omong. Main pada cocok pipe. Orang-orang maaf-maafan kok. Ini punya temannya Mas, ini dulu. Punya temannya kan ini. Enggak apa Mas, pinjam Mas ya. Parpol nih. Sampai aku narik ganti itu. Oke, jadi seperti itu pengalaman kami. Ada beberapa hikmah sih yang bisa kita ambil. Sebisa mungkin kalau memang hujan di jalur pendakian kita belum menemukan tempat berteduh, itu kita bikin tenda darurat atau dari flash seat itu kalau kita nggak bisa ya kita numpang lah di tenda teman. Masih nggak bisa, kita cari pohon yang agak lebat, tapi harus kita paham juga karakter pohonnya. Jangan kok pohon yang rantingnya gampang patah, takutnya patah dan kita kejatuhan gitu. Kalau belum nemu juga, ya yang pasti sih satu hal yang wajib yang jangan sampai pendaki lupa, itu kita harus bawa jas hujan. Kita bawa jas hujan, kita pakai. Kadang kan males tuh, daripada pakai mending kita numpang gitu di tenda sebelah, ya nggak masalah sebenarnya. Yang penting kita harus bisa memastikan bahwa baju kita, pakaian kita itu jangan sampai basah, apalagi air hujan gitu guys. Itu satu. Yang kedua, kalau memang teman ada yang mengalami seperti itu, ayolah kita bantu sebisa kita. Kalau kita nggak bisa memberikan bantuan tenaga, ya kita bantu apalah gitu, ya, makanan, minuman buat anget-anget gitu kan, nggak apa-apa. Mohon maaf ini receh bener, tapi ya seperti ini saya rasa sangat bermanfaat. Sekecil apapun hal yang kita berikan, itu akan mengukir senyum di wajah teman kita, di wajah orang-orang gitu kan. Yang namanya kebaikan, saya yakin nggak akan, feedbacknya itu nggak akan kembali hal buruk, nggak. Terus selanjutnya, kalau kita sendiri yang seperti itu ya, kita juga kan pasti berharap bantuan temen kan gitu. Ini sendiri ngono lah, aku rame doang itu mau aku dewe mudeng, ya nek sampean seneng karo konten sing kok piye ya matur nuwun lah, wis dukung channel iki. Tapi sebenarnya aku dengar kamera iki meh ngomong apa aku dhewe ora paham. Sebenarnya inilah pengalaman saya. Ini saya mengalami sendiri. Hal seperti ini sebenarnya bukan pertama kali saya temui, enggak. Saya udah menjumpai 2 kali ya. 2 kali sih. Kalau pengalaman saya pribadi, teman saya yang pertama di Merapi dulu sampai nggak sadar, nggak tahu udah disebut hipo apa belum, sampai diangkut pihak base camp. Alhamdulillahnya kita masih bisa menghubungi. Itu dulu pengalaman dulu. Sekarang baru kemarin lagi di Gunung Lawu itu. Ya, semono iku ning gunung, resikone akeh, kesel, tapi ya tetap dilakoni. Tujuanmu apa?